Karena gue merasa, lu tau gak sih kayak ada telapak kaki yang lari, tapi mendekat. Gue jadi takut nyeritainnya gara-gara lu. Gue tetep takut. Lu tau gak sih kayak ada telapak kaki yang tapi dia tuh gak deket. Jadi dari arah meja makan ke arah kompor. Dekat ya? Deket. Emang cuma berapa langkah doang? Duduk. Tapi jujur gue ke rumah dia nih, gue ngerasa gimana gitu pas enggak pas di masuk, Karena itu rumah tua. Iya, pas masuk ke dalam tuh gue ngerasa kayak langsung lu ngerasa gak sih, Chris? Halo, kenalin gue Paris dan selamat tahun baru 2024. Sorry karena gue nggak upload video 1 tahun yang lalu ya guys. Kalian di tahun 2023 kemarin kan bikin resolusi ya? Coba guys, resolusi di tahun kemarin yang kalian udah berhasil wujudin, yang udah dicoret apa aja? Ada nggak yang udah kecoret? Ada nggak guys? Ya udah nggak apa-apa ya. Sekarang kita di tahun 2024 kita coba buka lembaran baru, kita tulis resolusi baru, dan ya semoga semua resolusinya itu bisa kita coret semua ya, amin. Oke, jadi background dari video ini tuh sebelum tahun baru itu gue lagi main sama teman gue ini, Riri, dan satu teman lainnya. Dan kita lagi ngobrol-ngobrol dan tiba-tiba ngobrol ke hal-hal horor. Di situ gue langsung, wah ini bisa dijadiin konten. Gue izin ke Riri buat rekam suaranya dia dan welcome. Ini dia video pertama di tahun 2024. Oke, jadi seperti biasa ya, kita ini video pertama di tahun 2024 dan kita bakal bacain pengalaman horor dari temen gue, namanya Riri. Dan pengalaman ini kejadian di rumahnya dia dan di tempat kerjanya dia. Tapi sebelum masuk ke videonya ya, seperti biasa, gue minta subscribe dan like-nya dulu karena pada nonton doang. Tapi nggak apa-apa, yang udah subscribe, gue doain ya, semoga resolusi lu tuh kecoret semua, amin. Oke, jadi cerita Riri yang pertama ini gue bacain dari yang di rumahnya dulu. By the way, gue udah pernah ke rumahnya dia dan rumahnya dia itu cukup agak jauh ya dari jalan utama, kayak harus masuk-masuk dulu. Dan emang jalan ke dalam rumahnya Riri itu emang agak cukup gelap dan masih banyak perkebunan warga gitu loh. Masih banyak rumah warga sih, emang agak berjarak-jarak aja rumahnya. Dan ini bukan desa yang terpencil jauh dari peradaban dunia ya. Ini masih kota, tapi emang agak pojok banget nih, sorry ya. Jalanan ke dalamnya cukup terang, lampu penerangannya ada, tapi emang agak remang-remang dan agak jauh-jauh loh lampunya. Jadi gelap, agak gelap. Oke, jadi rumah Riri itu depannya tuh looks-nya ya masih kayak rumah jadul gitu, yang dimana di depan pintunya aja tuh masih ada ornamen-ornamen kayu jati yang dipahat-pahat, ada ukirannya gitu loh guys. Halamannya luas banget dan masih tanah. Di sisi kirinya itu ada garasi. Ini ada kayak apa sih, pelataran. Oke, dari halaman depan ada teras, dia masuk ke ruang tamu, ada kamar-kamar, dan sampai akhirnya di dapur dan kamar mandi. Nah, kamarnya Riri itu deket sama dapur dan kamar mandi. Jadi, ya paling pojok dan paling belakang gitulah kamarnya. Oke, jadi ini kejadian yang pertama dan ini kejadiannya masih baru. Jadi waktu itu di jam 10 atau jam 11-an malam, kurang lebih segitu, Riri ini lapar. Dia ke dapur lah mau masak Indomie. Nah, kan posisi kompornya itu nempel di tembok. Posisi kompornya tuh ada di pojokan banget ya, di sisi ruangan. Di sisi ruangan. Dan di belakangnya itu ada meja makan sama ada space yang cukup luas lah di sekitar meja makan itu. Oke, dia lagi masak, dia fokus masak. Tiba-tiba ada angin yang berhembus tuh dari sisi kanan telinganya kayak. Dan itu bener-bener real sampai helaian rambutnya si Riri ini goyang ke depan gitu loh.
kayak ada angin yang lewat. Nah di situ dia udah mulai merinding dan mulai cepet-cepet dong masaknya. Nah kan udah hampir selesai nih, udah pengen masukin bumbu dan lain-lain. Tiba-tiba dia itu ngedenger suara derap langkah kaki yang kecil dari, ini kan space ruangan di belakang dia kan luas, cukup luas ya. Dia tuh kayak ada ngedenger suara langkah kaki yang cepet tapi kecil mendekat ke arahnya dia. Riri udah takut dan dia nggak berani buat nengok ke belakang. Dia buru-buru nyelesain masakannya sampai akhirnya dia mau balik ke kamarnya dong. Dia kan harus ngelewatin meja makan. Nah, di kolong meja makan itu ada sosok anak kecil yang bener-bener serem banget loh guys. Ya udah, takut kabur langsung dia. Ya iya itu, kayak itu. Serem. Panas. Ini gue beneran merinding sih ngedenger ceritanya kayak. Oke, kita lanjut ke cerita Riri yang kedua ya guys. Ini masih sama kejadiannya di rumahnya dia. Oke, jadi di kamar Riri itu kan ada boneka beruang yang cukup gede. Dan itu biasanya ditaruh di sisi kasur yang deket kepalanya dia. Buat nemenin dia tidur. Ya mungkin di sini ada beberapa yang sama kayak gitu juga kali ya. Nah, dia punya boneka ini udah lama dan ya udah nggak ada kejadian horor apapun dan emang boneka biasa aja gitu. Nah jadi di akhir tahun 2023 kemarin dia itu pengen ngedekor ulang kamarnya. Kayak mindahin posisi-posisi lemari sama meja-mejanya tuh ke posisi yang lebih bagus menurut Feng Shui. Feng Shui ya di agama dia ya. Dan sorry banget kalau pengucapan gue salah, tolong koreksi aja. Nah tapi entah kenapa semenjak dia ngubah posisi barang-barangnya dia, tiba-tiba dia mulai ngerasa nggak aman sama bonekanya. Kayak gimana ya ngejelasinnya, kayak nggak nyaman aja gitu kalau ada boneka itu di situ. Nah ini kan posisi bonekanya sama ya, masih ada di sudut kasur di atas kepalanya, di sisi kepalanya dia. Apa ya? Masih ada gua. Nah ini kan posisi bonekanya masih sama ya, masih ada di sudut tembok, di sudut kasur, nyamping-nyampingan sama kepala. Nah biasanya Riri itu tidur meluk bonekanya. Tapi karena kali ini dia mulai ngerasa nggak aman dan nggak nyaman sama boneka itu, jadi dia taruh di ujung kasur deket kakinya dia loh, di sudut yang deket kakinya. Nah dia tidur dan paginya dia kaget karena bonekanya itu pindah ke sudut yang deket kepala dia lagi. Nah Riri ini beneran udah takut dan akhirnya bonekanya dia masukin ke lemari. Oh ya, ini foto bonekanya dia kirimin sendiri. Coba kalian yang bisa ngelihat hal-hal, apakah emang ini bonekanya ada isinya atau emang ketendang-tendang aja sama kakinya si Riri sampai akhirnya tuh balik lagi tuh ke kepalanya dia gitu. Nah, oke, jadi ini cerita Riri yang terakhir ya. Ini bukan di rumahnya, ini di tempat kerjanya. Dan ini ceritanya cukup pendek sih. Nah, Riri ini kan tim marketing gitu. Dan dia ini lagi ada di show unit. I mean like di rumah contoh tempat kerjanya dia buat apa ya? Ya kalian tau lah, jualan rumah pasti ada rumah contohnya kan. Nah dia itu lagi di dalam rumah contoh itu dan lagi videoin buat apa ya, kayak nge-review atau bikin konten buat dijual ke customer lah. Nah waktu dia lagi fokus videoin, tiba-tiba dia ngelihat ada bayangan cewek lagi berdiri di balik gorden jendela. Riri mungkin ngiranya itu pantulan dia atau ada orang dari luar ya. Tapi pas dia samperin, itu bener-bener nggak ada. Bener-bener kayak ya udah bayangan aja tapi langsung ngilang loh pas dideketin. Gimana ya ngejelasinnya ya, kayak
Ayo, itu apaan? Bayangan apaan itu? Wah, ini menurut gue ceritanya ya serem-serem banget sih. Dan menurut kalian mana yang paling serem? Coba komen di bawah. Atau kalian punya pengalaman yang lebih serem lagi dari ini? Coba komen di bawah ya, biar kita semua bisa baca. Oke, jadi mungkin segitu dulu ya ceritanya. Thank you buat Riri yang udah ikut berpartisipasi. Thank you banget buat ceritanya. Dan untuk kalian yang mau share-share cerita horor kalian juga bisa langsung DM ke Instagram @parishsiz. Dan jangan lupa subscribe dan like. Karena parah banget. Ini yang nonton tapi nggak subscribe. Ayo gimana? Maksudnya gimana? Parah banget kalian. Oke, thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Dan kita bakal bertemu lagi di video pengalaman seram teman selanjutnya ya. Bye-bye. Resolusi 2024 gue apa ya? Belum. Awas. Bukan wifi ya. Awas. Apakah gue bisa menjadi YouTuber? Bye-bye. Kita pulang ya. Sudah lama. Bukan dong, panas banget ya. Lu wakbar. Alhamdulillah. Bye guys. Dari